Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Siapa yang nggak masuk? Najwa. Apa keterangan Najwa? Oke, sekretaris kelasnya nanti jangan lupa dituliskan di jurnalnya kalau Najwa itu adalah sakit. Ya? Seperti biasa, apabila ada teman kamu yang sakit, jangan lupa didoakan semoga cepat sembuh. Pikir nggak tadi pagi? Oke, alhamdulillah kalau kelas ini rapi, kalau kelasnya bersih, kemudian kamunya enak untuk belajar, otomatis kamunya juga siap untuk belajar. Oke, hari ini kamu bisa lihat dari slide. Masih ingat nggak kita sebelumnya belajar tentang apa anak-anak? Masih, Pak. Masih ingat? Siapa? Angkat tangannya. Yang masih ingat? Pari? Apa Ri? Kita belajar tentang apa? Adiktif, Pak. Zat aditif. Oke, itu baru judulnya. Tapi isi materinya kita belajarnya tentang apa? Masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya? Angkat tangannya. Di zat aditif kita ada apa saja yang kita pelajari? Angkat tangannya. Apa Putra? Manis, pewarna, pengawet. Ada pemanis, ada pewarna, ada pengawet. Satu lagi. Penyedap rasa. Oke, pintar. Oke, ini Bapak ada video. Silakan ditonton terlebih dahulu videonya supaya kamu lebih dapat makna untuk belajar hari ini itu. Oke, itu baru pengantar untuk kamu. Sekarang Bapak tanya, udah ditonton videonya? Sudah. Dari video yang kamu tonton tadi, di rumah kamu ada nggak bumbu-bumbu dapurnya? Ada. Apa yang kamu ketahui bumbu dapurnya? Micin, masako. Angkat tangannya, jangan rebutan. Kali lagi, apa Ri? Micin, masako. Oke, ada micin. Micin itu apa, Nana? Penyedap. Masako untuk apa? Penyedap. Ada apa lagi? Apa lagi? Jangan malu-malu angkat tangan. Apa Karisa? Warna makanan. Oke, ada pewarna makanan. Nah, maka dari itu hari ini kita melanjutkan materinya. Sebelumnya kamu tidak tahu materi yang kita pelajari yaitu tentang zat-zat aditif. Kamu harus tahu juga bahaya daripada zat-zat tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari mempelajari hari ini, kamu dapat menemukan apa sih fungsi dan manfaat dari penggunaan zat aditif dalam makanan melalui penyelidikan yang kamu lakukan nantinya. Kemudian yang kedua, yaitu kamu dapat menganalisis penggunaan zat aditif dalam makanan itu. Nanti ada diskusi yang akan kita lakukan. Sebelumnya Bapak mau mengukur dulu pengetahuan kognitif kamu. Ada pretest yang akan Bapak bagikan. Boleh keluarkan HP-nya? Boleh. Oke, silakan keluarkan dulu HP-nya. Anak-anak, untuk sudah dikeluarkan HP-nya? Ya. Sudah dalam kondisi yang siap mengerjakan pretest? Ya. Posisikan jaraknya, jangan sampai berdekatan, jangan sampai jontek-jontek. Ukur kemampuan awal kamu. Kayak anak udah dicek di grup? Ya. Udah ada linknya? Ya. Oke, silakan mengerjakan dalam waktu 10 menit. Tidak boleh nyontek-nyontek, kerjakan sendiri. Ya, Delvin? Udah siap? Oke, nggak lagi diskusi, silakan dikerjakan. 10 menit dimulai dari sekarang.
ada juga yang benar susah. Oke, setelah kamu mengerjakan pretest, maka Bapak akan menampilkan suatu video. Simpan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya, kondisikan lagi, siap untuk belajar kembali. Buka buku catatannya, buka buku latihannya, buka bahan belajarnya. Sudah? Sudah dalam kondisi siap? Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang suka nonton? Oke, ini biasanya suka nonton bioskop. Tapi hari ini kita nonton video pembelajaran. Tolong perhatikan di depan, simak videonya dengan sebaik mungkin. Insan ibarat kenikmatan yang gak ada duanya. Mau pakai lauk tambah hingga apa adanya. Bahkan di benua tetangga pemerintah sana aja udah pernah dituduh terlalu manjain tahanan penjara karena ngasih makannya mie instan. Ya, jadi dengan saking enaknya. Tapi kita juga sering bilangin kalau mereka itu membawa bahaya. Tapi sebenarnya apa yang bakal terjadi seandainya kita cuma makan mie instan doang tiap hari? Oke, pertama-tama mungkin kita bakal bahagia karena perut kita kenyang, lidah senang, dan dompet juga ikutan tenang. Tapi buat tahu apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya, kita bisa lihat kisah jurnalis ini yang beneran eksperimen makan mie instan terus-terusan selama seminggu. Ya, di hari pertama rasanya baik-baik aja, bisa pergi dan kerja kayak biasa. Tapi keesokan paginya badannya mulai agak lemas dan rasanya pengen buru-buru tidur. Hari ketiga makin terasa lesu dan mulutnya berasa asin. Di hari keempat, melihat mie instan udah gak asik malah justru jijik. Ya, dia ngerasa selalu haus, kecapean, hampa, dan hilang nafsu makannya. Dan katanya rasanya itu jadi kayak orang yang baru sembuh dari sakit. Dan semua perubahan di badannya makin parah di hari keempat. Dan gak cuma fisik, emosi itu juga jadi kena. Dia jadi lebih gampang marah, bahkan sama masalah-masalah yang kecil doang. Nah, coba kalian bayangin apa yang bakal terjadi kalau dilanjutin sampai sebulan atau bahkan setahun. Apapun ujungnya, mungkin kita semua tahu bahwa ini jangan ditiru. Mie instan emang bikin kenyang karena kalorinya itu tinggi. Tapi ya, udah sampai itu aja. Nutrisi penting lainnya sayangnya rendah dan bisa ganggu keseimbangan gizi badan kita. Dan gak cuma itu, ada garam, micin, dan lemak jenuh yang banyak di mie instan bisa bikin kita jadi tinggi ini, tinggi itu, dan tinggi ini juga, dan angka ditimbangan juga itu tinggi. Oke. Tapi kalau gitu, gimana kalau sebaliknya? Apakah sehat kalau misalnya cuma makan sejenis sayur aja tiap hari? Ternyata kalau cuma satu jenis sama bahayanya juga. Mau itu mie instan doang, mau itu satu sayur doang, mau itu boba tiap hari, sekalipun nasi goreng 400 juta pun, intinya kita mesti memenuhi asupan gizi kita itu kuncinya harus seimbang. Ibarat main bola, itu nggak lucu kalau 11 orang isinya striker semua. Intinya sekarang kita tahu dampak konsumsi mie instan terus-terusan. Makanya kata peneliti dari Harvard ini cukup 2 kali sebulan aja makan. Bisa juga nambahin sayuran dan lauk biar gizinya juga jadi jauh lebih lengkap. Jadi tenang, kesimpulan video ini bukan berarti kita harus langsung ngebuangin stok mie yang ada di rumah kita semuanya. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah ditonton videonya? Oke, kira-kira dari videonya ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau ajukan dulu? Ada? Siapa? Oke, kamu Kak?
Oke, satu pertanyaan. Apa saja kandungan yang ada pada mie yang berbahaya ya? Oke, siapa lagi yang mau bertanya ada lagi? Oke, Karisa. Apa Karisa? Pak, selain mie, makanan apa saja yang bisa membuat kita sakit? Oke, Karisa juga nanya, selain mie yang kamu tonton tadi, makanan instan apa lagi yang kira-kira berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan dari teman kamu keep dulu. Nanti baru kamu diskusikan. Maka dari itu, hari ini yang akan kamu lakukan adalah Oke, Bapak akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Pada pertemuan sebelumnya udah Bapak bagi ya? Jumlah kamu ada 25 dan dibagi menjadi berapa kelompok? 5. Berarti satu kelompok berapa? 5. Oke, satu kelompok 5 udah ada. Siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah ada. Tugas kamu adalah nanti Bapak akan membagikan LKPD sama bahan ajar yang mana harus kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Kemudian final akhirnya adalah kamu membuat poster sebagai produknya. Dan yang terakhir adalah kamu presentasikan ke depan. Sampai di sini paham? Udah tahu kelompoknya siapa-siapa? Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau udah ke kelompoknya masing-masing, Bapak akan membagikan LKPD ini sama bahan ajarnya. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Dan anak udah dapat semua LKPD dan bahan ajarnya? Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya, kemudian kelasnya, kelas 8I. Kemudian di sini ada petunjuk daripada LKPD-nya. Bisa dibaca petunjuknya? Oke, dibaca dulu petunjuknya. Setelah itu ada pertanyaan dasar. Perhatikan terlebih dahulu, ada pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari video yang Bapak sajikan. Tadi kamu udah nonton? Ya. Jadi kamu tanya sebanyak-banyak mungkin dari kelompok kamu masing-masing.
Setelah itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam bentuk kata tanya. Ya, bebas kata tanya yang kamu gunakan. Udah diajarkan juga ya cara membuat rumusan masalah. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara untuk menjawab dari rumusan masalah. Kemudian ini ada desainnya atau perencanaannya. Kamu mau bikin poster ya? Jadi kamu nanti gambar daripada posternya, karena ini kecil, makanya kan kamu sudah disiapkan kertas HPS atau kertas karton atau juga buku gambar ya. Jadi kamu bisa menggambarnya di situ. Selanjutnya alat dengan bahan. Kamu tahu apa saja yang dibawa untuk membuat poster? Sama langkah kerjanya, kamu tuliskan bagaimana sih langkah membuat poster itu, apa-apa yang harus kamu lakukan. Di halaman berikutnya, yaitu ada buatlah jadwal pelaksanaan. Jadwalnya ini pakai menit, ya. Misalkan 5 menit pertama apa yang kamu lakukan, 10 menit berikutnya apa yang kamu lakukan. Paham? Kemudian kamu tulis perancangannya di sini. Kemukakan kendalanya juga. Kendalanya misalnya dalam membuat poster ini saya kekurangan apa dan lain sebagainya begitu. Kamu tuliskan semuanya di sini. Jangan lupa juga di sini rancangannya juga kamu tuliskan tugasnya apa-apa. Siapa yang bagian mewarna, siapa yang mendesainnya, itu dituliskan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Setelah sudah selesai semua, maka kamu maju ke depan. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan poster ini adalah 60 menit. Ya, silakan kamu diskusikan mulai dari sekarang. Ya anak-anak, sambil Bapak memantau dulu sejauh mana kamu sudah mengerjakan poster kamu sama LKPD-nya. Oke, silakan. Ini pertanyaan yang mendasarnya yang mana? Dulu rumusan masalahnya didiskusikan, boleh dicari dari internet, kemudian boleh juga dari bahan kajian yang Bapak berikan. Kamu diskusikan ya, nanti tuliskan di sini. Kerjanya juga cepat, ini boleh dilepas dibagi. Siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini. Tapi dari hasil diskusi, paham? Oke, kelompok ini silakan kamu juga diskusikan terkait dengan literatur dari carian kamu, kemudian boleh juga dari buku. Kemudian ini dari bahan ajar yang Bapak berikan, dijawab, LKPD-nya boleh dilepas, bagi-bagikan, yang mana yang diajarkan poin ini, yang mana poin ini, biar lebih cepat. Tapi dari memang hasil dari diskusi masing-masing. Ya. LKPD-nya boleh dilepas, nanti silakan didiskusikan dari kelompok kamu, kemudian dari cari masing-masing juga nyari, boleh dari cari internet, boleh juga dari bahan ajar yang Bapak berikan. Silakan ya, didiskusikan, jawab. Oke, supaya cepat, LKPD-nya biasanya bisa dilepas, tapi tetap ada diskusi kamu. Oke, ini dari sini sampai. Oke, rumusan pertanyaannya dari hasil diskusi. Oke, dari hasil diskusi boleh juga dari kajian literasi. Posternya juga jangan lupa didiskusikan, didesain posternya. Boleh bebas. Minimal 2. Pertanyaannya, kamu udah sampai tanggal berapa? Oke, baru 1. Silakan didiskusikan. Boleh cari di internet, boleh juga dari bahan ajaran yang Bapak berikan untuk menjawabnya. Boleh juga dilepas, dibagikan ke teman-temannya nanti baru bisa diterangkan. Tapi tetap dari hasil diskusinya ya. Paham? Posternya jangan lupa dirancang memang. Setelah itu nanti siap-siap untuk masing-masing. Karena ada penilaian yang Bapak lakukan sama kamu, yaitu penilaian bekerja sama dengan percaya diri.
pertanyaan mendasarnya udah dijawab? Sudah, oke. Sekarang lagi merancang posternya ya. Jangan lupa nanti diwarnai ya posternya, dibuat semenarik mungkin. Rancang posternya, jangan lupa nanti diwarnai ya, bikin semenarik mungkin, sebagus mungkin. Ini belum merancang poster, belum, tapi udah dapat gambarannya posternya. Oke, geraknya dengan cepat, silahkan dirancang dengan cepat. Ini lagi merancang poster ya. Kira-kira posternya tentang apa nih? Pada saat merancang poster, jangan lupa jadwalnya, berapa menit kamu merancangnya, memberi warnanya dan sebagainya. Tolong dirincikan pada NKPD-nya ya. Oke anak-anak, posternya udah sejauh mana? Udah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Ada, oke. Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum sampai tahap yang mana? Udah kamu catat? Ini posternya tentang apa nih? Tentang makanan, zat aditif buatan. Oke, ini tentang bahaya-bahayanya ya. Kalau pemanis, diabetes begitu. Akibatnya obesitas, dapat juga kanker. Oke, pewarna. Biasanya pewarna kalau menempel di kulit akan gatal. Oke, bagus posternya. Jangan lupa dilengkapi, kemudian nanti diwarna, ya, sebagus mungkin ya. Oke, ini. Ini poster temanya tentang apa ini? Keamanannya. Keamanan MSG ada di tangan. Oke, berarti MSG monosodium glutamat atau micin ya? Micin berperan untuk apa? Kalau sebagai zat aditif. Penyedap rasa. Penyedap rasa. Oke, posternya udah bagus. Kemudian, tapi ini yang lukisannya semuanya yang tarik. Kalau di sini posternya, ini konsepnya tentang bahaya ya. Bahaya. Jadi misalnya pengawet itu akan mengakibatkan alergi pada kulit, bisa juga pada mau diwarna lagi. Oke, silakan diwarna supaya lebih bagus lagi. Kelompok ini lengkap, bikinnya pemanis, pengawet, pewarna, sama penyedap. Ini gambar apa? Ini pewarna gambar apa? Pewarna apa? Pewarna makanan ya? Ini artinya misalnya warna apa gitu. Oh, ini warna merah, ini warna hijau. Pewarna makanan, menarik. Di mana letak bahayanya? Kamu kan bikin poster tentang bahaya. Jadi harus bisa ditambahkan misalnya warna, bahayanya apa. Diskusikan, cari lagi dari literatur konsep-konsep yang ada di pikirannya, dituangkan di sini. Asal ini cantik nih. Semangkuk mie kaya bahaya. Oke, berarti tema Jamil tentang mie ya. Bahaya daripada mie. Tuh. Ini ada daftar nutrisi. Ini resikonya ya, penyakitnya ya. Jadi apa penyakitnya? Kalau seandainya mengkonsumsi mie terlalu sering atau mengkonsumsi mie terlalu berlebihan, apa penyakitnya?
Tekanan darahnya tinggi hipertensi. Ini gambar minyak. Ini udah oke, udah menulis kesimpulan, berarti nggak lama lagi selesai ya. Oke, ini udah memberikan evaluasi, simpulkan belum ya? Dikerjakan simpulnya. Pokoknya semangat nangkap. Udah semua? Oke, tunggu bentar lagi nanti presentasi ya. Kelompok ini udah sampai mana? Udah Pak, udah selesai. Udah selesai? Nah, Yang mana poster yang digunakan? Yang ini? Oh, ada dua bikin nih. Oh, ini idenya masing-masing nih. Oke, yang mana nantinya yang mau digunakan? Semangkuk mie kaya bahaya. Oke, good. LKPD-nya udah dikerjakan semua? Oke, udah berarti sih. Sempit. Kenapa dia? Kayaknya udah siap untuk presentasi? Ya. Kelompok siapa? Yang siap duluan? Kalisa. Oke, kelompoknya Kalisa. Silakan kelompoknya Kalisa. Maju. Yang lainnya silakan simak dan memberi tanggapan. Ayo kelompok Kalisa. Yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang zat aditif. Nama Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Kalisa Darmadani, ada Syarifah Siti Rahmat, ada Putra Adi Kusuma, ada Yawari, ada Jonathan. Baiklah, untuk presentasi kali ini kami memiliki rumusan pertanyaan. Ada dua, yaitu pertama, mengapa mengonsumsi makanan instan terlalu sering berbahaya, dan adakah hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita? Jawaban tersebut adalah satu, karena mengonsumsi makanan instan terlalu sering dapat menyebabkan kita sakit. Dua, terdapat hubungan antara zat aditif dan dengan kesehatan kita. Perencanaan poster kita, alat dan bahannya: pertama pensil, kedua krayon, ketiga spidol, keempat garis. Maka kerjanya 60 menit untuk menggambar dan mewarnai dan mengerjakan LKDP tersebut. LKDP tersebut dengan 60 menit. Pertama, tentukan tema poster yang kami kerjakan itu selama 1 menit. Rumuskan kata-kata yang akan disampaikan dalam poster 1 menit. Susunlah kalimat singkat dan jelas 2 menit. Pilih
Kalau misalnya ada yang bilang sama, mungkin kata-katanya berbeda sedikit ya. Tapi ada juga yang berbeda total ya. Yang berbeda total nanti gantian. Setelahnya baru kelompok kamu yang akan maju. Coba perhatikan posternya, cantik nggak posternya? Sangat kreatif sekali kelompok ini. Ini tentang keamanan MSG. MSG itu apa? Micin, monosodium glutamat. Ini termasuk dari zat aditif apa? Penyedap rasa. Bahayanya apa itu? Apabila terlalu berlebihan ya? Ya. Oke, itu ada pesan dari kelompok ini. Jangan terlalu berlebihan untuk mengonsumsi zat penyedap rasa, khususnya adalah MSG yang mengandung monosodium glutamat. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan kelompok Karisa. Kelompoknya Karisa tadi udah maju ke depan. Sekarang gantian kelompok siapa yang memiliki rumusan masalah dan poster yang beda? Oke, kamu nak. Kelompok yang berikutnya kelompoknya Aurel dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Aku sama maju. Yang lainnya perhatikan. Oke, silakan dibuka dulu dengan salam, jangan lupa. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ini presentasikan kami ada oleh Syafira, Devin Tim Pabrikas, Tim Mahamil Kayas, dan Aulia Putri dan dari kami. Apakah hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita? Mengapa mengonsumsi terlalu sering tidak terlalu baik bagi tubuh kita? Jawabannya, 1. Terdapat hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita. 2. Mengonsumsi ini terlalu sering tidak baik bagi tubuh. Oke, mana posternya? Oke, posternya tampilkan ke depan Kak, agak maju. Kawan-kawan yang lain bisa lihat? Bisa. Oke, posternya yaitu ada pemanis, pengawet makanan, pewarna makanan, sama penyedap. Udah bagus posternya? Lain kali kamu tentukan temanya apa. Kalau mau pemanis saja. Kalau misalnya mau penyedap saja. Biar satu ini bisa jadi full, ya. Biar jadi full. Tapi tidak bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang lainnya. Apa rumusan masalah yang kamu temukan yang beda dari teman kamu? Ayo, angkat tangannya, bacakan rumusan masalahnya. Apa yang beda? Rasya, kelompoknya Rasya. Apa Syah rumusan masalahnya Syah? Adakah hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita? Ada nggak hubungan zat aditif yang kita konsumsi dengan kesehatan kita? Ada poster yang kamu bikin? Ada, oke, silahkan maju ke depan. Tampilkan posternya. Perkenalkan diri, jangan lupa, kemudian bacakan rumusan masalahnya, lanjutkan apa yang udah kamu tuliskan di LKPD-nya, dan tampilkan posternya yang cantik. Selamat pagi semuanya. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan tentang bahayanya zat adiktif buatan.
kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Agustian Sari, Ozi Ananta Pratama, Rasya Rizky Ardiansyah, Salwa Azhara, dan Kulotul Aini. Oke, kami akan membacakan rumusan masalah yang ada di kelompok kami. Untuk yang pertama, adakah hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita? Yang kedua, apakah mengonsumsi zat aditif alami lebih baik dari mengonsumsi zat aditif yang sudah tercampur bahan kimia? Nah, untuk jawabannya sendiri, untuk yang nomor 1, terdapat hubungan antara zat aditif dengan kesehatan kita. Dan untuk yang nomor 2, mengonsumsi zat aditif alami lebih baik daripada mengonsumsi zat aditif yang sudah bercampur bahan kimia. Dan untuk alat dan bahan yang membuat poster, 1. Ada water color paper, 2. cat air, 3. kuas, dan 4. penggaris. Untuk langkah kerjanya, 1. Menentukan objek atau tema poster. Waktu yang dibutuhkan itu 1 menit. 2. Rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Memilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. 4. Memperhatikan paduan warna saat membuat poster. Waktu yang dibutuhkan 7-8 menit. 5. Menggambar dan mewarnai poster. Waktu yang dibutuhkan 30 menit. Untuk pembuatan jadwal dan pembagian tugas anggota kelompok, Agustian Sari mendesain poster selama 30 menit, Aini membantu desain poster selama 30 menit juga, Salwa mengisi lembar LKPD selama 10 menit, Ozi membantu mengisi lembar LKPD selama 10 menit. Rasya presentasi. Aku udah tulis sama. Gimana tampilan posternya? Tampilan posternya menarik, posternya bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, semuanya sudah menampilkan poster dan mempresentasi dengan bagus. Sekarang Bapak mau lihat dulu. Angkat posternya masing-masing kelompoknya. Angkat posternya masing-masing. Dari apa? Oke, semuanya sudah membuat proyek yang sangat bagus sekali. Mulai dari menghimbau supaya tidak menggunakan MSG terlalu berlebihan. Kemudian ada semangkuk mie yang kaya akan bahaya. Kemudian bahaya zat aditif yang mana buatan. Kemudian ini beraneka ragam, ada pemanis. Dan yang terakhir juga kelompoknya Desia juga menyajikan poster yang sangat luar biasa. Kita mulai dari diskusi kelompok kamu itu menemukan kesimpulan. Benar nggak? Apa kesimpulan dari kelompok kamu? Satu orang. Angkat tangannya. Oke, Kak. Kesimpulannya, tidak semua zat aditif berbahaya. Terutama zat aditif alami yang tidak menggunakan. Oke, satu kita dapat kesimpulan. Tidak semua zat aditif itu kamu langsung judge itu berbahaya. Tetapi zat aditif yang alami itu tidak berbahaya bagi kesehatan kita. Paham? Ada lagi nggak yang kamu temukan kesimpulannya? Angkat tangannya. Dari kelompok yang lain, silakan dibacakan LKPD-nya. Apa Destian? Oke, dari kelompok ini langsung memberikan contohnya, yaitu apabila makanan yang instan, contohnya adalah mie instan, akan menimbulkan berbagai bahaya bagi kesehatan kita seperti rendah kandungan nutrisinya, apalagi tinggi kadar lemaknya, ada lagi, oke, dan sulit untuk
untuk dicerna. Maka dari itu kamu diminta bikin poster supaya menghimbau, mengkampanyekan bahwa penggunaan zat-zat aditif itu yang berbahaya jangan sampai terlalu digunakan atau sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini? Oke. Kalau kita udah melakukan presentasi, kita udah diskusi, kita udah melakukan tanya jawab. Sekarang kesimpulan secara keseluruhan. 1. Zat aditif ada berapa anak-anak? Zat aditif kategorinya ada 4. Ada pemanis, penyedap, sama pewarna. Ada yang berbahaya? Ada juga yang tidak? Yang mana yang lebih berbahaya? Yang buatan. Kalau yang alami gimana? Tidak. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bahan makanan yang lebih banyak menggunakan bahan aditif yang berbahaya? Oke, contohnya adalah mie. Ada juga tadi yang menuliskan monosodium glutamat. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Si PD-nya yang tadi sudah dikerjakan bersama dengan kelompoknya, silakan ditulis sama Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan kamu atur posisi duduknya. Bapak akan memberikan post-test. Oke. Silakan kerjakan post-testnya dalam waktu 10 menit dari sekarang. Linknya sudah ada di dalam grup, tidak boleh contek-contek. Sudah mengerjakan post-testnya anak-anak? Oke, pesan Bapak untuk pertemuan berikutnya kamu belajar materi tentang zat aditif, yaitu bahaya narkotika dan psikotropika serta zat-zat aditif lainnya. Oke, kita mengawali pembelajaran dengan doa. Ada kalanya kita menutup juga dengan doa. Bapak tutup doanya langsung. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan anak-anak ganti ke pembelajaran yang berikutnya. Bapak akhiri tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.